Om Swastiastu. Oke, anak-anakku kelas 11 secara umum ya. Mari kita lanjutkan bab ini di pertemuan yang ketiga ya. Kita tinggal lagi 2 kali pertemuan, kita selesaikan bab 1 dengan 4 kali pertemuan ya. Pertemuan yang ketiga kita sedikit akan membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia ya. Yang namanya pelanggaran, anakku, sebenarnya pasti ada ya. Pelanggaran itu pasti ada, dan pasti ada aturan yang mengatur terkait dengan pelanggaran HAM. Aturan-aturan tersebut minggu yang lalu di video sebelumnya sudah Bapak sampaikan. Nah, untuk sekarang kita menginjak ke kasusnya. Sebelum ke kasus, oke, kita simak dulu yang ini. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Oke, kita bagi penyebabnya ini menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita ke faktor internal dalam diri intern ya, dalam diri kita. Yang pertama, individualis, ini sikap egois ya, sikap yang muncul dari sikap egois, sikap yang muncul dari kita sendiri sebagai akibat individualisme kita ya, dan terlalu mementingkan diri sendiri. Kita yang diuntungkan, misalkan saja kalian ini seorang bos gitu ya, dan tujuan kalian sebagai bos itu hanya untuk diri kalian saja, egois kalian, tidak mau mementingkan karyawan. Misalkan kalian gaji di bawah standar yang telah ditetapkan gitu ya. Jadi kalau karyawan itu sebenarnya sudah ada patokan gaji dari pemerintah, standar upah minimal itu sudah ada, pemerintah yang menentukan, tapi kita gaji jauh dari standar. Itu egois gitu, dan melanggar hak yang harusnya diperoleh seorang karyawan. Itu ingat, egois itu sudah muncul pelanggaran juga, seperti contoh yang saya sampaikan. Kemudian rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Kita tidak menyadari, inilah pentingnya materi bab ini untuk kalian. Tujuan sasaran utama yang ingin dicapai dari pembelajaran bab 1 ini tentang hak asasi manusia sebenarnya untuk menyadarkan kita semua akan pentingnya hak asasi manusia gitu. Nah, pembelajaran ini tidak akan ada gunanya jika kalian justru mempunyai kesadaran tentang hak asasi manusia itu minim, rendah. Jadi yang harus kalian lakukan, yang harus kalian laksanakan, resapi pada bab ini, pada materi ini adalah sadar nggak kalian? Kalian harus sadar akan pentingnya hak asasi manusia. Bisa dipahami kan? Yang ketiga itu sikap tidak toleran. Jadi jangan karena berbeda, misalkan kalian lihat teman kalian muslim sholat gitu, kalian secara sengaja melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu, tidak toleran. Begitu sebaliknya juga, kita yang Hindu misalkan sembahyang, kemudian diganggu oleh umat agama lain, itu tidak toleran. Kemudian mari kita sama-sama ucapkan selamat hari raya juga, yang fanatik. Kita toleransi, ucapkan selamat hari raya, bersilaturahmi dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita
di luar agama kita ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Tidak justru nantinya kita melakukan tindakan yang melanggar norma yang ada. Nah ini secara umum Bapak ambil 3 hal ini yang menyebabkan secara internal melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kita lihat ke luar faktor ya, faktor eksternal dari luar, penyalahgunaan kekuasaan. Bapak contohkan ke zaman Orde Baru ya, tidak menjadi rahasia umum lagi, walaupun ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa pada zaman Orde Baru itu pemerintahannya bagus, pembangunannya lancar, tetapi kita lihat penyalahgunaan kekuasaan pada zaman Orde Baru itu banyak sekali. Sehingga memunculkan yang namanya tindakan-tindakan pelanggaran HAM. Apa namanya? Kebebasan dibredel. Di zaman dulu, zaman Orde Baru ya, sebelum Orde Reformasi ini, tidak bebas adik-adik pemerintahan. Apapun yang menyangkut kejelekan dari pemerintah, utamanya tidak boleh itu diketahui oleh masyarakat luas. Apabila itu nekat seorang buah media itu menyampaikan berita dari kejelekan pemerintah, akibatnya sangat besar. Pembunuhan juga banyak sekali. Penghilangan nyawa seseorang juga banyak sekali pada zaman Orde Baru. Itu sudah melanggar hak asasi manusia. Masa sekarang kalau memang ada penyalahgunaan, pastinya pelanggaran HAM itu akan terjadi. Puncak dari penyalahgunaan kekuasaan, saya contohkan tadi pada zaman Orde Baru itu pada tahun 1998. Nah, itu sudah jelas sekali. Pelanggaran HAM berat, tetapi belum ada kepastian siapa saja sih sebenarnya pelakunya. Hukuman apa saja yang diperoleh oleh pelakunya itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya. Kemudian yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum tebang pilih. Ya. Coba kita rakyat kecil ini lakukan pelanggaran cepat, penanganannya cepat. Kemudian yang di atas koruptor cenderung melambat. Dari sel juga penjara ya, penjara untuk kalangan rendah itu. Di ruangan misalkan 3x3 itu bisa berbanyak menempati. Sehingga tidak heran ada tawuran antar napi, narapidana. Koruptor tidak. Kalian lihat di TV-TV ya. Kalian sudah ada media, HP, WiFi pun sebenarnya disediakan sekolah. Sudah bisa kalian menggunakan, walaupun selalu saya ingatkan WiFi itu untuk memang benar-benar untuk kalian yang tidak ada kuota, karena kalau berbanyak langsung menyerbu sekolah, WiFi juga akan melambat juga dan menggunakan. Dan jika kalian ada WiFi, lihat YouTube-nya, jangan WhatsApp-an saja gitu ya. Jadi WhatsApp-an saja, kemudian ke media sosial saja gitu ya. Coba lihat, buka YouTube yang benar gitu ya. Yang YouTube juga yang semata-mata hiburan. Kalian lihat itu bagaimana sih sel atau penjara seorang koruptor, pelaku tindak pidana korupsi. Itu jauh lebih bagus ketimbang sel tahanan biasa. Ya, itu juga termasuk penyalahgunaan juga. Aparat tidak tegas, HAM pasti dilanggar. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi juga banyak. Banyak sekarang yang menyadap akun media sosial orang meminta pulsa. Padahal akun media sosial itu termasuk, kalau Bapak ibaratkan itu diri kita sendiri. Privasi kita, rahasia kita. Dan tidak boleh orang lain itu tahu. Tidak boleh orang lain itu menyalahgunakan.
kalau kita salah gunakan sebuah data, ya, media sosial, dia sebarkan, itu sudah melanggar hak kita. Apa yang sebenarnya kita tidak bisa publikasikan, itu akan diketahui oleh orang banyak. Kemudian misalkan Facebook disadap, kemudian Facebook kita itu minta pulsa, itu misalkan ya, orang lain yang menyadap dan diminta pulsa, itu pelanggaran juga, termasuk pelanggaran nama baik kita gitu. Hati-hati bermedia sosial, jangan asal bermedia sosial saja, pelajari juga bagaimana cara mengamankan akunnya, akun media sosial tersebut, bagaimana cara mengamankannya biar tidak lagi menjadi korban. Kemudian yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, ada yang kaya sekali, ada yang miskin sekali, timpang. Ya. Di sini aja, jangan ambil, kalau di Jakarta ya jelas terlihat ada yang tinggal di kolong jembatan, kemudian yang paling kaya punya apartemen. Kalau kita pun sebenarnya seperti itu di sini di Bali. Ada yang memang betul miskin, rumahnya aja sudah tidak bagus, tapi ada yang kaya sekali, yang punya kekayaan miliaran gitu. Nah, ini terjadi kesenjangan. Kalau itu terjadi ya memang pelanggaran HAM itu masih tetap ada. Inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Dan tidak akan pernah habis kalau begitu. Oke. Kasus pelanggaran HAM yang terakhir. Kalian bisa cari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Bapak hanya sebutkan beberapa. Itu ada kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Kemudian penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 luka-luka dan 23 orang hilang. Kemudian yang 3, penembakan mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang meninggal 4 mahasiswa. Dan ini pelanggaran, dan ini awal dari runtuhnya masa Orde Baru. Tragedi Semanggi 1 tanggal 13 November 1998. Kemudian penculikan aktivis pada tahun 1907 sampai dengan 1998. Banyak aktivis yang hilang juga. Nah, ini termasuk pelanggaran yang sebenarnya belum jelas siapa pelakunya. Ya, apa hukuman yang diperoleh oleh pelakunya itu tidak jelas. Tidak jelas. Sekesan ini dalangnya juga belum ketemu siapa. Nah, ini beberapa kasus pelanggaran HAM. Karena ini materi tentang kasus pelanggaran HAM, Bapak berharap sebentar Bapak kirim kembali tugas. Bapak akan evaluasi ya. Nah, kalian nanti analisis ini, kasus-kasus ini. Kasus-kasus ini wajib kalian analisis. Dan sedikitnya, walaupun kalian belum lahir ya, lahir pada masa tahun ini, tahun-tahun yang tidak enak, kalian wajib mengetahui. Silakan manfaatkan Google-nya untuk mencari kasus-kasus pelanggaran HAM, menjelaskan kembali beberapa kasus pelanggaran HAM. Ya, nanti Bapak akan kirim tugasnya terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Oke, demikian mungkin yang bisa Bapak sampaikan terkait pengantar materi hari ini. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Bapak akhiri dengan penghematan. Om Santi 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 Om. Yes.